Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas manajemen proyek tentang materi pembuatan software sistem administrasi perbengkelan sepeda motor di Bali. Sebelum melanjutkan presentasi, kami kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Perdana Umardi dengan NPM 2020-2350-2359. Dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Muhammad Sidik Prasetyo dengan NPM 2020-435-00-626. Lalu teman saya. Nama saya Abdullah Hari Saputra dengan NPM 2020-43500-653. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismina Rasanah dengan NPM 2020-4350-2361. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Reza Perdana. Latar belakang. Bengkel sepeda motor adalah salah satu layanan jasa pada masyarakat yang sangat diperlukan, khususnya di Kota Denpasar. Karena menurut Afriano Nadianto, Regional Head PT Astra International Honda Sales Operation, Denpasar pada Kompas Otomotif 3 Oktober 2012 mengenai jumlah sepeda motor dibandingkan dengan jumlah penduduk. Perbandingan itu bahkan cenderung naik hingga 1:1,8 tahun ini. Satu orang bisa punya 2 atau 3 sepeda motor. Untuk memberikan kemudahan pada pengelola bengkel, maka tim pengabdian kepada masyarakat membuatkan perangkat lunak aplikasi guna memudahkan pengendalian stok barang. Pengabdian ini diawali dengan survei pada 2 mitra bengkel. Menganalisa kebutuhan pada kedua mitra dilanjutkan dengan desain perangkat lunak, implementasi, uji coba pada mitra, pelatihan untuk input data, dan dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan perangkat lunak. Rencana kegiatan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan mitra bengkel untuk mengetahui proses bisnis dan keadaan market. Yang kedua, menganalisa dan merancang perangkat lunak untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Yang ketiga, melakukan tes terhadap software untuk memastikan keamanan dan kinerja software. Yang keempat, jangka waktu kegiatan 60 hari kerja. Hasil dari wawancara permasalahan yang dihadapi mitra bengkel, yang pertama, kesulitan dalam mengontrol stok barang atau spare part. Yang kedua, kesulitan dalam mereka penjualan. Lalu kesulitan dalam mereka pembelian, dan perlu waktu lama untuk menghitung komisi mekanik per bulan. Yang terakhir, sering kehabisan barang karena keterlambatan pengiriman, karena informasi ketersediaan barang tidak real time. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama yaitu perancangan software untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan mitra, lalu membuat software mengenai sistem administrasi perbengkelan, serta menampilkan informasi transaksi pembelian yang dilakukan. Kemudian mengetahui stok barang secara real time, informasi stok barang terbaru bisa langsung dilihat setiap menyelesaikan transaksi, dan menampilkan informasi transaksi penjualan barang dan penjualan jasa atau perbaikan yang dilakukan. Cakupan. Yang pertama, proyek hanya mengerjakan proyek mengenai sistem perbengkelan. Yang kedua, fitur yang diterapkan sesuai dari hasil survei atau wawancara. Yang ketiga, lama waktu pengerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dilanjutkan oleh teman saya, Sidik. Kendali dan penanggung jawab. Penanggung jawab umum kegiatan adalah pemilik bengkel dengan pengendalian kegiatan adalah manajer proyek serta melibatkan pihak ketiga yang kompeten dan berpengalaman di bidang IT yang berisikan tenaga ahli tersertifikasi di bidang programming. Target. Pertama, software dapat menampilkan informasi transaksi penjualan barang dan penjualan jasa atau perbaikan yang dilakukan. Informasi penjualan ini bisa diurutkan berdasarkan nomor transaksi, pelanggan, pembayaran tunai atau kredit, dan berdasarkan total transaksi. Kedua, software dapat mempermudah transaksi serta pengelolaan data barang. Ketiga, software dapat mendata semua stok barang secara akurat. Tenaga ahli, project manager, sistem analis, project writer, programmer, UI UX designer. Pendidikan minimal S1, pengalaman minimal 2, maksimal 5 tahun. Jumlah
1. Lama kerja 60 hari, 15 hari, 60 hari, 50 hari, 15 hari. Report. Mendata informasi yang didapat dari survei atau wawancara. Sistem analis melakukan analis berdasarkan laporan hasil survei. Project manager menentukan alur kelangsungan proyek. Programmer dan UI designer melakukan pengerjaan proyek. Terakhir, laporan mengenai hasil dan testing proyek. Gantt chart. Kegiatan dan waktu pelaksanaan. Analisis kebutuhan, desain fungsi, pemrograman, pengujian, instalasi, pelatihan, pemeliharaan, dokumentasi. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Abdullah Hali. Berikutnya ada output laporan. Ada laporan hasil pengujian software yang isinya kekurangan sistem yang berhasil ditemukan, tingkat kelemahan, catatan list perbaikan, dan solusi dari permasalahan kekurangan. Kemudian ada laporan dokumentasi yang isinya dokumentasi pengujian program, dokumentasi manajemen proyek, dan dokumen user dan admin manual dan dokumen program. Kemudian ada contoh dari fungsi software yang dibuat, yaitu ada form list pembelian yang sebelah kiri dan form detail pembelian yang berfungsi mencatat transaksi pembelian dari supplier. Kemudian ada form list penjualan dan form detail penjualan yang mencatat transaksi penjualan serta servis. Kemudian ada form list stok barang yang mengontrol stok barang yang dimiliki oleh bengkel. Kemudian ada diagram konteks dan diagram alir. Yang diagram konteks yang sebelah kiri yang menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas. Yang sebelah kanan diagram alir yang menggambarkan aliran data yang terjadi dalam sistem. Berikutnya dilanjutkan oleh Ismi. Flow map penjualan, permintaan, servis atau pembelian. Terdiri dari input data, cek data, detail, simpan data, cek nota. Cek nota terdiri dari nota penjualan dan nota pembelian. Simpan data juga terdiri dari database bengkel. Database bengkel terdapat cek data, servis atau pembelian spare part. Berikutnya kegiatan. Yang pertama, pelatihan penggunaan komputer. Materi yang diberikan adalah cara menghidupkan komputer, cara penggunaan komputer dengan mouse atau keyboard, menggunakan dan menutup aplikasi, cara mematikan komputer dengan prosedur yang baik, dan cara penanganan jika terjadi error pada komputer. Yang kedua, pelatihan penggunaan sistem. Materi yang diberikan adalah menginputkan data awal supplier, pelanggan, barang, stok, dan servis. Materi berikutnya adalah cara menggunakan fasilitas transaksi pembelian, transaksi penjualan, mencetak nota, membaca rekap transaksi pembelian dan penjualan, membaca rekap stok barang. Yang terakhir, pelatihan perawatan komputer. Agar komputer bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka diperlukan perlakuan yang baik terhadap komputer dengan menggunakan komputer sesuai batas kemampuan komputer tersebut bekerja. Tidak menggunakan komputer untuk aplikasi game, dan menjaga kebersihan komputer. Berikut anggaran dari pembuatan software sistem administrasi perbengkelan sepeda motor di Bali. Terdapat analisa sistem dengan total biaya 5 juta dan desain fungsi dengan pengeluaran 7 juta rupiah. Berikutnya dengan pemrograman senilai 20 juta rupiah, pengujian senilai 3 juta rupiah, pelatihan senilai 5 juta rupiah, pemeliharaan 7.500.000 rupiah, dokumentasi 2.500.000 rupiah. Jadi total semua anggarannya adalah 50 juta rupiah. Berikutnya, kemungkinan dan resiko. Resiko dalam pembuatan software sistem administrasi
kemungkinan akan mempunyai risiko seperti risiko yang menyebabkan kendala kegagalan teknis, biaya yang bertambah banyak, dan waktu pengerjaan yang semakin lama. Risiko yang tidak dikelola maka akan menjadi kendala pada proyek perangkat lunak dan mempengaruhi keberhasilan dari proyek. Saran, menjaga lingkup proyek agar tidak meluas keluar target, mengontrol biaya sesuai anggaran, menyelesaikan segala aspek proyek, memberikan hasil kerja yang berkualitas, menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, dan yang terakhir, dapatkan sumber daya yang tepat lebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam percakapan, kata-kata, dan hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.